Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran SBDP level 3. Nah, bagaimana kabarnya? Kelas 3 Musdalifah, kelas 3 Multazam dan kelas 3 Arafah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar SBDP di buku 3G. Dengan tujuan pembelajarannya ialah supaya kalian mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Dan kalian dapat menerapkan unsur-unsur dekoratif pada sebuah prakarya. Ya, jadi hari ini kita akan membuat prakarya bersama-sama. Seru ya? Alright, without further ado, let's start the lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian lihat dulu. Ada gambar apa ya di sini? Nih, gambar apa nih? Kita lihat ya. Tuh. Kemudian ini. Ini kalian tahu gak? Gambar apa ini? Ayo, siapa bisa tebak? Ya, tebakan kalian itu benar jika kalian menjawabnya sama seperti yang ada di gambar sekarang ini. Gambar yang tadi Ibu sajikan ya, di sini sudah ada keterangannya, titik, kemudian garis ya, kemudian bidang dan warna merupakan unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, titik, garis, dan warna ini dapat kita bedakan ya berdasarkan tingkat kerumitannya. Maksudnya apa sih tingkat kerumitannya tuh? Nah, maksudnya adalah penggunaan titik atau penggunaan unsur garis dan bidang pada sebuah karya dekoratif itu lebih banyak atau lebih beragam variasinya. Oke, jika tadi ya titik, garis, dan bidang itu bisa kita bedakan berdasarkan tingkat kerumitannya, kalau warna ini kita bedakan menjadi dua, yakni warna primer dan warna sekunder, seperti yang sudah kita pelajari ya di buku-buku sebelumnya. Nah, warna primer apa sih? Warna primer adalah warna dasar yang kita gunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Contohnya ya, merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari percampuran warna-warna primer. Misalnya nih, warna hijau, warna oranye, atau ungu. Warna hijau itu campuran kuning dan biru. Atau kita bisa menghasilkan warna oranye dari kuning dan merah. Nah, selanjutnya unsur-unsur warna seperti garis, kemudian bidang, titik, dan warna ya, itu kita gunakan dan itu terdapat pada gambar dekoratif atau karya dekoratif. Unsur-unsur rupa yang tadi kita sebutkan pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media dua dimensi dalam bentuk gambar. Nah, unsur-unsur rupa yang disusun berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola-pola ini terbentuk dari unsur rupa yang digunakan atau yang kita gunakan sebagai hiasan. Untuk menghias itu kita perlu ya unsur-unsur rupa supaya hiasannya terlihat indah dan cantik. Nah, jadi pola-pola yang terbentuk ya dari unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif yang kita gunakan sebagai hiasan tuh juga kita dapat bedakan loh. Nah, kita lihat pola pada karya dekoratif. Dalam gambar atau karya dekoratif terdapat pola sederhana dan pola rumit ya. Maksudnya adalah pola sederhana tuh disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari unsur rupa seperti garis dan bidang. Kemudian kalau pola rumit tuh ya lebih kompleks ya, merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Lebih variatif, lebih beragam lagi jenisnya. Dan karya dekoratif ini ya banyak ditemukan pada berbagai benda buatan tangan atau handmade ya, kita taunya.
Contohnya seperti apa ya? Kalau kalian bisa lihat pada buku tematik 3G, subtema 3 halaman 94. Contohnya ada poster, kartu pos, surat, dan kartu ucapan. Bisa kalian lihat ya, pengertiannya ya. Poster adalah karya dekoratif yang berisi pesan mengajak, sama seperti yang kita bahas di pembahasan yang lalu ya. Kemudian kalau kartu pos itu apa ya? Udah pernah lihat belum nih kalian kartu pos? Nah, kartu pos tuh adalah selembar kertas tebal atau karton tipis yang berbentuk persegi panjang tanpa amplop. Biasanya digunakan untuk menulis pesan singkat ya. Nah, kemudian kalau kartu ucapan merupakan kartu tanpa tempat untuk menuliskan alamat dan perangko ya. Jadi dia digunakan hanya untuk memberikan ucapan aja, mengisi pesannya saja. Dan kartu ucapan membutuhkan amplop untuk menuliskan alamat dan perangko ya. Tadi jadi bedanya dengan kartu pos. Kartu pos itu kita tulis alamat dan perangkonya pada lembar kartu yang sama, tidak terpisah seperti kartu ucapan. Begitu guys. Yuk sekarang kita coba yuk membuat karya dekoratif edisi kartu pos dan kartu ucapan. Nah, ketika kalian buka buku kalian halaman 94 ya, di situ ada keterangan alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat kartu pos atau kartu ucapan ya. Boleh pilih salah satu, kartu pos atau kartu ucapan. Oke, di sini bahan-bahannya bisa kalian lihat pada gambar atau pada buku kalian. Ada gunting, karton tipis, pulpen atau spidol-spidol kecil itu yang berwarna, kemudian penggaris dan pensil warna. Ya, berikut ini adalah langkah-langkah kerja kita membuat kartu pos atau kartu ucapan ya. Kalian perhatikan. Biasanya langkah-langkah kerja suka muncul ya di soal-soal PH atau PTS atau PAT. Ya, perhatikan ya langkah kerja nomor 1. Ya, pada buku juga kalian bisa lihat di halaman 94. Ya. Nomor 1 langkahnya adalah menggunting karton berukuran panjang 23 cm dan lebar 20 cm. Ya, seperti ini Bu Riri ada kartonnya nih, cuma mungkin kalian kurang tampak jelas ya. Ya, digunting, diukur dulu, kemudian digunting. Langkah kerja kedua adalah melipat karton menjadi 2 bagian. Jadi kartonnya ketika kalian sudah gunting seperti ini, kalian lipat. Begitu ya. Dan nomor 3, beri gambar pada bagian depan kartu. Gambarlah sesukamu dengan indah. Maksudnya ketika sudah digunting dan dilipat, nah kalian tentukan bagian depannya mana dan kalian beri gambar pada bagian depan kartu. Kemudian ketika sudah menggambar bagian depan kartu, kalian beri tulisan pada bagian dalam kartu ya. Tulisannya berupa ucapan, terserah ucapannya apa. Misalkan selamat ulang tahun atau selamat tahun baru Islam atau selamat menunaikan ibadah puasa ya. Berikan tulisannya di dalam kartu ya, di bagian dalam. Kemudian yang terakhir adalah langkah kerjanya menambahkan pita, bunga atau daun kering sebagai hiasan. Maksudnya kalian bisa dekorasi ya, decorate apapun untuk mempercantik kartu pos atau kartu ucapan kalian. Supaya nggak bingung, kalian lihat deh video tutorial membuat kartu ucapan berikut ini. Let's watch it. Kita mulai dari mempersiapkan bahan dan alatnya. Ini kita perlu gunting, kita perlu spidol atau pulpen untuk membuat ukuran ya, untuk mengukur karton dan kertas yang kita butuhkan selagi kita mempersiapkan kartu ucapannya. Kemudian di sini ada pensil warna, rupa-rupa warnanya, atau kita perlu misalkan kalian perlu highlighter untuk memberi warna, boleh juga. Kemudian di sini ada penggaris untuk mengukur supaya kartu kita presisi ukurannya, bentuknya, dan kita juga butuh lem untuk menempel kertas pada karton. Di sini kita juga ada karton dan kertas. Kenapa? Karena kalau kita langsung menggambar pada karton, ya kartonnya glossy dan dibaliknya juga kurang bagus kalau kita langsung tulis ya. Jadi kita perlu untuk
menempel kertas supaya memudahkan atau mempercantik kartu ucapan yang kita buat. Selanjutnya, supaya tidak berantakan, kita bisa masukkan peralatan yang kita butuhkan ke dalam wadah, ya, jadi tidak tercecer. Oke, kita mulai untuk mengukur ya. Kita ukur kertas, ya, kita ukur kertas dan karton menggunakan penggaris dan pulpen. Di sini Bu Riri sudah mengukur kartonnya, ya. Jangan lupa kita rapikan tepinya ketika kita sudah mengukur dan kita sudah mengguntingnya. Selanjutnya, karton kita lipat menjadi 2 bagian seperti yang tampak pada layar kalian ya. Direkatkan, kemudian kita rapihkan ujung-ujungnya, kita samakan agar ukurannya depan dan belakang atau depan bagian dalam juga presisi. Kita lihat jadinya seperti ini ya. Perhatikan mana yang akan menjadi bagian depannya. Ya, kita tempelkan kertas di situ supaya mudah digambar dan kita lem kertas untuk bagian dalamnya. Untuk memudahkan kita untuk menulis juga ya, karena menulis pada kertas karton itu agak sulit dan hasilnya kurang bagus. Nah, di sini Bu Riri mengelem sudut-sudutnya dan bagian tengahnya. Setelah jadi, kemudian kita perhatikan ya di sini untuk menulis bagian dalam kartu ucapannya, dan kita akan menempelkan kertas juga di bagian depan kartu ucapan. Kita nggak bisa menggambar di karton secara langsung karena itu nanti akan bleber hasilnya ya. Nah, jadi kita tempelkan kertas pada bagian depan kartu undangan agar mudah didekorasikan. Di sini Bu Riri sedang memberikan lem pada kertas untuk bagian depan undangan. Untuk bagian depan kartu ucapan. Ya, jika sudah, tinggal kita tempel saja ke bagian depan kartu ucapannya, tempel dengan benar dan dengan baik ya. Dan kita ukur juga supaya memastikan rapi dan tertempel dengan sempurna. Nah, kita tinggal memotong bagian yang kita tidak inginkan. Setelah selesai menempel kertasnya dan merapikannya, kita sudah bisa mulai membuat gambar dekorasi pada bagian depan kartu ucapan ya. Nah, di sini sudah jadi bagian depan kartu ucapan. Bu Riri gambari kolak biji salak ya, dan sekarang kita akan menuliskan ucapan pada bagian dalam kartunya. Nah, di sini kalian bisa menuliskan apapun yang kalian inginkan atau yang ingin kalian ucapkan ya, untuk keluarga, untuk teman kalian ya. Di sini Bu Riri ucapannya apa ya kira-kira ya? Nah, sudah jadi deh kartu ucapannya. Bu Riri bikin kartu ucapan ya, gambarnya kolak biji salak. Nah, ini salah satu makanan favorit Bu Riri kalau udah bulan Ramadan. Seger aja gitu kalau makan ini. Di sini Bu Riri dekorasi kartu ucapan Bu Riri dengan gambar kolak biji salak. Tuh lagi terbang-terbangan gitu biar seru. Nah, dan nggak lupa kita tuliskan ucapannya pada bagian dalam kartu ya, seperti langkah-langkah kerja yang tadi kita sudah bahas, yang sudah kalian lihat. Di sini Bu Riri tulisnya sebentar lagi musim kolak biji salak. So, I would like to greet you Happy Ramadan Mubarak. Salam Riri tuh ya. Kalian juga bisa membuat ini loh untuk teman-teman atau keluarga yang kalian sayangi. Nah, untuk tugasnya, kalian bisa membuat kartu ucapan ya, atau kartu pos. Kalau kartu pos hanya satu muka saja, satu lembar saja ya, tanpa dilipat. Bisa kalian kreasikan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kalian. Dan hiaslah supaya terlihat lebih menarik ya. Kemudian kalian bisa tujukan atau bisa kalian kirimkan untuk teman atau keluarga kalian. Ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita
kita sudah mempelajari bagaimana menerapkan unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif berupa kartu ucapan. Alhamdulillah ya, seru pembelajaran kita hari ini. Nah, terima kasih ya telah menyimak video Bu Guru hingga akhir. Akhir kata, Bu Guru minta maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Dan untuk kalian semua, Ibu doakan agar selalu sehat dan gembira, serta semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.